Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Rizky Amalia, NIM 289215018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Sore Kelas A, Universitas Pancasakti Bekasi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah Statistik Bisnis, yaitu tentang pengambilan sampel dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Irvia Erija SPDI MPD, Universitas Pancasakti Bekasi. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama itu ada pengertian sampel. Pengambilan sampel disebut juga teknik pencuplikan. Teknik pengambilan contoh atau teknik sampling adalah bagian dari metodologi statistika yang berhubungan dengan prosedur sistematis dalam pengambilan sebagian anggota populasi untuk keperluan pendugaan. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian atau kesimpulan kemudian dikenakan pada populasi atau generalisasi. Nah, untuk materi pengambilan sampel yang pertama ada sampel kecil dan ciri-ciri distribusi T-student. Kemudian sampel kecil, pengertiannya, sampel kecil yang jumlahnya sampel kurang dari 30, maka nilai standar deviasi atau S berfluktuasi relatif besar, sehingga nilai uji Z tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil, dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T-student. Nilai-nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut, di mana T sama dengan nilai distribusi T, untuk P sama dengan nilai rata-rata populasi, X yaitu nilai rata-rata sampel, S yaitu standar deviasi sampel, dan N adalah jumlah sampel. Kemudian ada ciri-ciri distribusi T-student. Nah, yang pertama, distribusi T-student seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Yang kedua, distribusi T-student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Kemudian, distribusi T-student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda dengan besarnya sampel. Ada distribusi untuk sampel berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15-25 dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Kemudian, untuk materi kedua dari pengambilan sampel yaitu menguji rata-rata hitung populasi. Nah, uji Z atau uji hipotesis rata-rata satu populasi adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan, lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pengujian. Yang pertama, sampel yang digunakan dalam pengujian adalah sampel acak sederhana. Yang kedua, varian populasi sigma diketahui. Yang ketiga, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau ukuran atau banyaknya sampel cukup besar. Biasanya ukuran sampel cukup besar yang sering digunakan adalah lebih dari 30. Itulah syarat-syarat yang dipenuhi untuk melakukan pengujian. Kemudian, di menguji rata-rata hitung populasi, yang pertama itu ada hipotesis. Hipotesis terdiri dari dua bentuk, yaitu hipotesis untuk uji dua arah dan hipotesis untuk uji satu arah. Berikut rumusnya, bisa teman-teman lihat di screen. H0 adalah hipotesis 0 atau hipotesis awal. H1 adalah hipotesis tandingan atau alternatif. MUV adalah rata-rata populasi yang akan diuji. Dan sigma 0, P0 adalah rata-rata yang ditentukan terlebih dahulu nilainya. Kemudian ada tingkat kepercayaan atau tingkat signifikansi. Tingkat kepercayaan yang sering digunakan dalam pengujian statistik adalah 95% atau 1 alfa. Jika disebutkan bahwa tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau 1 alfa, maka tingkat signifikansinya adalah 5% atau dalam bentuk alfa yaitu 0,05. Yang ketiga yaitu ada statistik uji. Statistik uji yang digunakan dalam uji rata-rata adalah sebagai berikut.
Nah, di mana Z adalah nilai Z hitung, sigma adalah rata-rata sampel, sigma adalah standar deviasi populasi, dan N adalah banyaknya sampel. Kemudian yang keempat ada titik kritis. Nah, titik kritis adalah titik yang digunakan pada pengambilan keputusan, yaitu sebagai dasar untuk menolak atau tidak menolak H0. Nah, titik kritis ada dua, ada titik kritis uji dua arah dan titik kritis uji satu arah. Bisa teman-teman lihat sendiri di screen. Kemudian yang kelima ada keputusan. Keputusan terbagi menjadi dua. Ada keputusan untuk uji dua arah dan ada keputusan untuk uji satu arah. Materi pengambilan sampel yang ketiga yaitu menguji selisih rata-rata hitung populasi. Nah, uji hipotesis selisih rata-rata digunakan ketika terdapat dua buah rata-rata. Ujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah yang pertama, beberapa populasi memiliki rata-rata yang sama atau berbeda. Yang kedua, jadilah beberapa buah sampel, jadilah R sebagai sebuah sampel dari sebuah populasi yang sama atau berlainan. Kemudian ada langkah-langkah uji hipotesis selisih rata-rata. Yang pertama ada perumusan hipotesis untuk uji dua pihak. H0 yaitu jika P1 sama dengan P2. HA jika P1 sama dengan P2 dengan kurvanya sebagai berikut dengan kriteria yaitu min Z sigma per 2 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil dari sama dengan Z sigma per 2, itu H0 tidak dapat ditolak. Jika Z lebih kecil dari min Z sigma per 2 atau Z lebih besar dari Z sigma per 2, H0 ditolak. N lebih besar dari 30 di mana Z sigma per 2 sama dengan 1 min A per 2. N lebih kecil dari sama dengan 30 di mana T sigma per 2 sama dengan A per 2 dengan DF sama dengan N1 plus N2 min N min 2. Untuk yang kedua yaitu uji pihak kanan. H0 sama dengan P1 lebih kecil dari sama dengan P2. Kemudian HA yaitu P1 lebih besar dari P2 dengan kurva sebagai berikut. Nah, untuk kriterianya Z lebih kecil dari sama dengan Z sigma yaitu H0 tidak dapat ditolak. Z lebih besar dari ZA yaitu H0 ditolak. N lebih besar dari 30 di mana ZA sama dengan 0,05 dikurang sigma. N sama dengan lebih kecil dari 30 di mana T sigma sama dengan sigma dengan DF sama dengan N plus 1 N1 plus N2 min 2. Kemudian kita lanjut ke uji pihak kiri. H0 sama dengan P1 lebih besar sama dengan P2. HA yaitu P1 lebih kecil dari P2 dengan kurva sebagai berikut. Nah, kriterianya Z lebih besar dari sama dengan min Z sigma yaitu H0 tidak dapat ditolak. Z lebih kecil min Z sigma yaitu H0 ditolak. N lebih besar dari 30 di mana Z sigma sama dengan 0,05 min sigma. N lebih kecil sama dengan 30 di mana T sigma sama dengan sigma sama dengan N1 plus N2 min 2. Kemudian ada keterangan. Nah, untuk sampel kecil ubah Z menjadi T. Kemudian yang kedua, untuk proporsi ubah M menjadi P. Dengan rumusnya N lebih besar dari 30 untuk sampel besar. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di screen. Nah, untuk jika sigma 1 pangkat 2 dan sigma 2 pangkat 2 tidak diketahui nilainya, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, untuk N lebih kecil sama dengan 30 untuk sampel kecil, maka digunakan rumus sebagai berikut. Nah, kemudian jika sigma 1 pangkat 2 dan sigma 2 pangkat 2 tidak diketahui nilainya, tetapi diketahui bahwa sigma 1 pangkat 2 tidak sama dengan sigma 2 pangkat 2, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, jika sigma 1 pangkat 2 dan sigma 2 pangkat 2 tidak diketahui nilainya, tetapi diketahui bahwa sigma 1 pangkat 2 sama dengan sigma 2 pangkat 2, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Kemudian di materi yang keempat dalam pengambilan sampel yaitu ada prosedur analisis varians. Nah, kita langsung ke materi. Yang pertama tentang analisis varians. Dalam sebuah analisa, uji T dan uji Z digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata secara bersama-sama yang hanya dapat diterapkan pada dua kelompok saja.
Cara lain untuk menguji rata sampel adalah dengan menggunakan uji varians. Analisis varians adalah prosedur yang menerapkan porsi varians ini pada setiap kelompok dari variabel independen. Caranya dengan membandingkan secara simultan beberapa variabel dapat memperkecil kesalahan. Keunggulan analisis varians ini adalah mampu melakukan uji perbandingan banyak variabel. Tujuan dari analisis varians adalah untuk menemukan variabel independen dalam penelitian dan menentukan bagaimana variabel tersebut berinteraksi dan mempengaruhi tanggapan atau perlakuan. Nah, teknik analisis dengan hanya menggunakan satu variabel perbandingan ini disebut dengan analisis varians satu arah atau one-way ANOVA. Sedangkan teknik analisis dengan menggunakan perbandingan baik dari masing-masing perlakuan maupun dari masing-masing pengulangan ini disebut dengan analisis varian dua arah atau two-way ANOVA. Analisis ANOVA menggunakan distribusi F sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Distribusi ini dipopulerkan oleh Sir Donald Wishart, seorang pendiri statistik modern. Pengujian ANOVA mensyaratkan data berdistribusi modern. Pengujian ANOVA mensyaratkan data berdistribusi normal. Data juga harus memenuhi syarat homogenitas, varians, dan skala pengukuran yang digunakan minimal interval. Sekianlah presentasi materi statistik bisnis dari saya Helen Rizky Amalia. Tugas video ini untuk memenuhi ujian akhir semester 2 mata kuliah Statistik Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.